ingin mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau bersikap saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, kita mau angkat pujian dari terbit matahari. Ayo kita bersukacita, bangkit berdiri, kita gerak-gerak. Kavin mau cerita tentang anak bungsu yang hilang di Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Kavin yakin pasti adik-adik semua pernah mendengarkan cerita ini. Tapi mengapa sih Kavin menceritakan ulang? Kavin mau kasih tahu dan ingatin adik-adik semua apa sih maunya Tuhan lewat cerita ini. Yuk kita sama-sama melihatnya. Ada seorang ayah yang mempunyai dua anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Apa sih anak sulung? Anak sulung itu artinya anak pertama, dan anak bungsu artinya anak yang terakhir. Pada suatu hari, tiba-tiba anak si bungsu ini meminta harta yang menjadi haknya pada ayahnya. Maka ayahnya pun memberikan harta itu kepada si bungsu. Lalu, adik-adik, apa yang dilakukan si bungsu ini? Si bungsu itu menjual hartanya dan mendapatkan banyak uang. Lalu si bungsu itu pergi ke negeri yang jauh. Apa yang dilakukannya di sana? Dia memboroskan uangnya dan hidup berfoya-foya. Jadi pada saat itu uangnya sudah habis dan dia mulai melarat. Dan negeri itu pun mengalami bencana kelaparan. Apa yang harus dilakukan si bungsu ini? Si bungsu ini tidak ada keluarga dan dia mulai kelaparan. Maka dia harus mencari pekerjaan di sana. Pada saat itu dia menemui seorang majikan. Majikan itu mempunyai seekor peliharaan. Maka dia menjaga babi-babinya. Pada saat itu dia sudah kelaparan, tidak ada seorang pun yang memberi dia makan. Maka si bungsu itu pun ingin memakan makanan babi itu, tapi tidak ada sisa sama sekali. Maka si bungsu sadar dan ingat betapa enaknya menjadi pegawai di tempat ayahku. Di tempat ayahku banyak sekali makanan yang berlimpah-limpah. Maka dia berpikir bahwa dia harus meminta ampun kepada ayahnya. Dia harus berkata, "Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak lagi disebut anak Bapak. Maka jadikan aku sebagai orang upahan Bapak." Maka dia bangkit. Dia ingin pergi ke tempat papanya
berkata seperti itu. Maka dia cepat-cepat pergi dan pulang. Maka pada saat itu ayahnya sudah melihat dari jauh. Apakah adik-adik tahu si bungsu yang mana? Nih, Kak Afin kasih panahnya ya. Ayahnya telah melihatnya dan merasa kasihan pada si bungsu ini. Maka ayahnya pun berlari mendapatkan si bungsu itu. Dan si bungsu itu berkata kepada ayahnya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Maka jadikan aku sebagai orang upahan." Dia berkata seperti itu kan. Maka si ayahnya pun memberitahu kepada hamba-hambanya, "Ayo berikan pakaian, cincin, dan sepatu yang terbaik pada si bungsu ini." Maka si anak pun pulang dan mereka hidup bersukaria. Anak-anak, kita mau belajar apa sih tentang cerita ini? Nah, si bungsu itu seperti kita loh, kita yang berdosa, dan Bapa itu seperti Tuhan Yesus. Nah, meskipun kita sudah berdosa, meskipun kita sudah menjauh, tapi kalau kita meminta maaf, meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan dengan belas kasihan akan mengampuni kita. Lihat dalam cerita ini, si bungsu itu belum berkata apa-apa loh, tapi si papanya itu sudah merasa kasihan kan. Nah, seperti itulah Tuhan sudah menunjukkan belas kasihan kepada kita. Maka kita harus meminta ampun supaya Tuhan mengampuni kita, dan percaya bahwa Tuhan akan selalu mengasihi kita seperti Bapa dalam cerita ini mengasihi si bungsu ini. Adik-adik sudah paham lewat cerita ini? Ini cerita yang bagus loh. Oke, yuk kita mau membaca ayat hafalan. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Ini di Lukas pasal 15 ayat 24. Yuk kita sama-sama baca dan kita hafalkan ayat hafalan ini. Oke, Kak Afin percaya kalau adik-adik sudah menghafalnya. Yuk kita bersama-sama berdoa. Pada Tuhan, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami orang yang berdosa, ampuni setiap dosa kami Tuhan, sehingga kami tetap bersama Engkau. Bapa, ajar kami untuk meminta ampun kepada Tuhan dan menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah singkat ini. Biarlah Engkau yang memberkati. Kami berdoa untuk waktu selanjutnya, biarlah Engkau yang sertai. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai. Selamat hari Minggu.